Teman-teman suka bola? Suka mainnya? Atau suka nontonnya? Atau keduanya? Kalau jawabannya iya, Siska bisa menebak kalian pasti sedang demam Euro. Ayo, siapa ya kira-kira jagoannya? Ngomong-ngomong soal Euro dan sepak bola, terpikir nggak sih kenapa negara-negara Eropa begitu dominan di cabang olahraga ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu sejarahnya. Tiba-tiba Siska teringat dengan buku berjudul Soccermonic karya Simon Kuper dan Steven Szymanski. Seperti kita ketahui, dalam 4 gelaran Piala Dunia terakhir, tim peringkat 1, 2, dan 3-nya selalu berasal dari Eropa Barat. Ya, kalau menyempil runner-up Argentina di ajang 2014, kita anggap pengecualian ya. Nah, bagaimana ceritanya Eropa hari ini bisa sedominan itu di kancah dunia? Menurut pengarang buku Soccermonic tadi, pertama, karena sepak bola memang awalnya tercipta di bumi Eropa, tepatnya di Inggris. Kedua, karena negara-negara Eropa memiliki jaringan yang sangat baik. Kedekatan geografi dan administrasi dari negara-negara Eropa Barat memungkinkan transfer pengetahuan berlangsung lebih cepat serta efektif. Ini contoh ya, setelah memenangkan Piala Dunia 2014, Joachim Löw menjelaskan bagaimana timnas Jerman bangkit kembali setelah masa sulit di tahun 2000-an. Bagaimana tim Jerman ini belajar mengoper bola lebih baik dari Spanyol dan Belanda, juga meningkatkan kecepatan permainan dengan mengamati Liga Premier Inggris. Contoh lainnya adalah klub Jerman, Bayern Munich. Mereka merekrut Louis van Gaal, pelatih Belanda, sebelum menggantikannya dengan Pep Guardiola, pelatih dari Spanyol. Pep sendiri mengatakan ia bisa membesut tim bola yang berkelas dunia berkat ide yang dicomotnya dari mana-mana. Menurut Pep, ide adalah milik semua orang dan saya telah mencuri sebanyak yang saya bisa. Memang dalam urusan bola tidak ada tempat yang memiliki begitu banyak ide untuk dicuri selain di Eropa Barat. Demikian pula dari sisi pengembangan industri bola. Liga-liga dengan nilai miliaran dolar adalah liga-liga Eropa, seperti Premier League di Inggris, Serie A di Italia, La Liga di Spanyol, dan Bundesliga di Jerman. Selain saling sontek dalam keterampilan mengocek bola, mereka rupanya juga saling sontek dalam pengelolaan bisnisnya. Saling sontek justru membuat mereka sama-sama sukses. Tapi ini nggak berlaku ya buat ujian di kampus atau di sekolah. Lantas, apakah sepak bola Eropa dominan karena umumnya mereka adalah negara-negara kaya? Bisa jadi. Berdasarkan riset dua penulis tersebut, negara-negara kaya secara signifikan memang lebih baik di bidang olahraga dibanding negara-negara miskin. Mereka mengambil contoh Islandia, negara berpopulasi 355.620 jiwa ini menjadi negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia atau Piala Eropa. Apa rahasianya? Uang, atau dalam bahasa yang lebih halus, investasi. Pada tahun 2000, Islandia mulai membangun infrastruktur sepak bola. Lebih dari 100 sekolah dikasih lapangan, terus ditambah 7 fasilitas dengan ruangan-ruangan berpemanas. Di sana kan negara dingin ya. Nah, 100 sekolah dibantu itu luar biasa loh. Ingat, ini tuh negara kecil loh.
Kota Pontianak aja penduduknya hampir 2 kali lipat dari Islandia. Selain infrastruktur, anak-anak Islandia juga difasilitasi dengan pelatih-pelatih yang berkualitas. Bertahun-tahun kemudian, investasi ini terbukti manjur, terbayar lunas. Negara kecil itu sekarang sudah ranking 52 dari total 210 negara anggota FIFA. Luar biasa kan? Bandingkan dengan negara Indonesia yang masih menduduki ranking 173. Kekayaan memang membantu sebuah negara maju mengembangkan timnasnya. Tetapi bagaimana dengan pemainnya? Apakah uang juga menolong mereka? Statistik dari masa ke masa membuktikan uang bukan segalanya kalau kita bicara soal individu. Buktinya banyak pemain terbaik Eropa berasal dari lingkungan miskin. Contohnya ya, Wayne Rooney, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, hingga Zlatan Ibrahimovic. Mereka ini tinggal di apartemen yang sempit. Mungkin orang tua mereka juga tidak pernah menuntut mereka untuk rajin ke sekolah atau mengerjakan PR. Jadi mereka banyak waktu nganggurnya. Uang mereka sedikit. Jadi tidak ada cerita mereka main game di laptop atau smartphone atau kursus piano, nonton konser. Uang sedikit, waktu banyak, dan bola tersedia di mana-mana. Ya udah, mereka main bola saja dengan teman-teman. Nah, dari situ skill menggocek bola mereka berkembang baik. Tapi penulis Soccer Monique juga mengingatkan bahwa meskipun miskin menurut ukuran Eropa, anak-anak ini sebenarnya cukup sejahtera. Dalam arti kata, pola makan cukup baik dan mereka juga mendapatkan akses perawatan medis. Tidak seperti anak-anak miskin di Afrika atau Amerika Latin, anak-anak miskin di Eropa tetap bisa tumbuh dengan lebih kuat. Tapi menurut buku itu juga, walaupun Eropa sekarang bisa dibilang raja permainan dan bisnis sepak bola, tetap tidak ada jaminan negara-negara Eropa akan meneruskan hegemoni ini selamanya. Kedua penulis buku itu terang-terangan menyebut negara-negara berpenduduk besar seperti Cina, India, dan Indonesia mulai menunjukkan geliatnya. Seiring membaiknya level kesejahteraan mereka, kualitas persepak bolaan mereka juga semakin berpotensi meningkat. Semoga Indonesia segera mengejar ketinggalan supaya kita bukan jadi penonton terus dalam panggung sepak bola dunia. Amin. Dan sebagai bonus, bila teman-teman memperhatikan bola ya, seperti ini bentuknya, warnanya selalu ada 2. Ini Siska contohkan merah putih karena Siska kan cinta Indonesia ya. Nah, tahukah kalian 2 warna ini nggak kebetulan loh. Ini bolanya sebenarnya tuh memiliki bentuk simetris yang berbeda. Artinya bentuk 2 warna ini menunjukkan 2 pola. Yang satu adalah segi 5 dan yang satunya lagi adalah segi 6. Nah, yang segi 5 ini jumlahnya ada 12 dan yang segi 6 jumlahnya ada 20. Bola ini tidak benar-benar bulat sehingga tidak licin dan bisa melambung dan menggelinding dengan baik berkat bentuknya.